Baik, kita lanjutkan ya pertemuan kita. Minggu kemarin kita sudah menyelesaikan tahapan ekstraksi ya. Pada minggu ini kita akan teruskan dengan tahapan klarifikasi atau penjernihan ya. Jadi kita coba jernihkan nilai yang kita hasilkan dari tahap ekstraksi seperti ini ya. Nanti kita coba lihat, ditempatkan di beker gelas yang kecil. Ya, ini yang tidak dijernihkan ya. Nanti kita akan coba jernihkan ini sebanyak 400 ml. 400 ml. Nah, kemudian untuk menjernihkannya ini adalah larutan kapur 1% ya. Larutan kapur 1% ya, kita aduk dulu ya. Kemudian kita tambahkan ini sebanyak 5 sampai 10% saja. Kita aduk. Kita biarkan, kemudian nanti kita saring ya. Jadi fungsi dari larutan kapur atau susu kapur ini adalah untuk membuat vlog atau gumpalan-gumpalan dari padatan tersuspensi itu ya, kemudian dia menjadi besar ya, sehingga ukurannya lebih besar dan lebih mudah untuk disaring ya. Nah, untuk nyarinya barangkali nanti kita akan coba pada tahap berikutnya ya. Kita biarkan dulu, kita lihat warnanya agak berbeda ya, warnanya agak berbeda karena dengan ditambah susu kapur biasanya warnanya akan lebih gelap ya, pH-nya naik. Nah, ini tidak apa-apa, tapi nanti setelah disaring mestinya akan lebih jernih ya. Tahap ini ya adalah tahap penambahan susu kapur saja ya, penambahan susu kapur ya, sehingga nanti dia akan mestinya akan lebih jernih ya. Setelah beberapa menit ya, nanti dia akan lebih banyak yang mengendap ya. Nanti kita saring ya. Nah, tahapan ini sangat-sangat penting ya di dalam proses pengolahan gula ya. Kenapa? Karena ini akan membantu menghasilkan suatu nira yang murni. Jadi gula itu kan terlarut. Kalau yang tidak terlarut kita harus buang ya. Komponen yang tidak terlarut itu adalah bukan gula. Nah, itu yang kita buang. Nah, ini yang akan kita evaluasi. Nah, ini adalah nira yang tidak diapa-apakan, dan nanti kita akan bandingkan itu nira yang aslinya seperti ini ya. Nanti kita lihat jernihan yang mana dari kedua tahap. Baik, kita mulai lagi ya. Jadi masukkan lagi ini cairannya sedikit dulu ya. Kita hidupkan pompanya. Ya, ini sudah mulai keluar cairannya. Ya, jadi penyaringan ini
merupakan fungsi dari berapa perbedaan tekanannya. Ya. Perbedaan tekanan, kalau di atas ini ada tekanan atmosfer yang di sini kita coba vakumkan. Ya. Nah, tentunya ini akan berbeda dan ini akan mempermudah cairan itu keluar. Nah, ternyata ini tidak mudah juga. Ya. Nira yang kita hasilkan itu ternyata kemungkinan masih mengandung padatan yang tersuspensi cukup banyak dan cukup halus sehingga menyumbat pori-pori dari saringannya. Ya. Ya, walaupun di sini kita sudah endapkan cukup banyak ya ini endapannya, tapi tetap saja masih lumayan susah untuk menyaring. Ya. Ya, kita cukupkan dulu. Ya. Nah, kita coba bandingkan ya antara yang disaring dengan yang sudah diklarifikasi atau dijernihkan dengan yang belum. Ya. Kita lihat. Ya. Ini kita kembalikan di sini. Nah. Ini kita sudah lumayan cukup banyak cairannya. Kalau kita bandingkan dengan yang ini, yang belum dikasih kapur dan belum disaring, ini sangat-sangat berbeda jauh. Yang ini yang sudah disaring ini sangat jernih, warnanya juga lebih cerah ya. Sementara ini keruh. Ya. Keruh artinya banyak padatan tersuspensi yang ada di dalam nira tadi. Nah, ini yang selanjutnya nanti kita uapkan, kita evaporasi. Ya. Nah, tentunya kita perlu menyaring cukup banyak ya supaya nanti pas dievaporasi hasilnya juga banyak. Ya. Selain filtrasi, barangkali bisa kita pakai sentrifugasi. Kita sentrifuge, jadi cairan yang tadi sudah kita kasih kapur ya, coagulan kapur ini kita coba sentrifuge. Ya, hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Jadi untuk sentrifuge perlu kita ini buat tabung sentrifuge-nya, kita masukkan cairannya ya, sejumlah tertentu. Ini volume maksimum 50 ml, kita pakai 40 ml saja ya, karena pada saat diputar ini permukaannya akan naik ya. Nah, selain volumenya kita harus pastikan beratnya. Jadi ini beratnya itu harus sama ya, ada 4 tabung yang nanti akan kita pakai. Nah, jadi ini kita masukkan cairannya. Ini ya, tutup. Ya, jadi tadi sebelum diisi air, sebelum diisi nira beratnya berapa, setelah diisi nira beratnya berapa. Nah, ini harus sama dengan tabung yang lain. Nah, jadi ini yang harus dipastikan. Ya. Ini, oke, tuh. Nah, ini kalau kita sirukan. Ini beratnya 55,35 ya. Yang lain 55,1. Nah, ini agak kurang ya. Mungkin ini ditambah ya. Tambah sedikit. 55,35. Ya, dah. Oh, kebanyakan. Kebanyakan. Kurang. Sedikit lagi. Ya. Ya. Ini 55,349 ya, 35.
Ya, ini centrifuge. Kita masukkan. Ini ada 4 tabung. Kemudian kita tutup matanya. Kita buat ini 12 menit ya. Ya, 15 menit. Oke, kita tunggu dulu selama 15 menit, hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Kalau ternyata ini lebih mudah, barangkali proses pemisahannya bisa pakai centrifuge. Jadi pemisahan pada cair ya, pemisahan bahan yang terlarut dengan bahan yang tidak terlarut. Itu bisa dengan filtrasi ya, atau sentrifugasi. Ini adalah sentrifugasi. Ya, ini setelah di sentrifuge selama 15 menit ya. Maka ini sudah selesai, kita buka ya. Kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya cukup bagus ya. Tapi endapannya sedikit sekali ya. Endapannya hanya ada di bagian bawah ya. Sedikit sekali ya, tapi sudah jauh lebih jernih dari yang sebelum nanti kita coba lihat hasilnya, kita bandingkan antara yang di centrifuge yang tidak dikasih kapur dan yang di filter. Ya, baik, ini adalah hasil centrifuge tadi ya. Coba kita tuang ke wadah. Perlu hati-hati ya, karena supaya yang sudah terpisah tidak campur kembali. Ya, dari hasil ini ya kita bisa lihat ya, ini adalah nira yang belum diberi kapur ya, dan belum dipisahkan antara padatan dan apa namanya yang bahan terlarut ya. Ini yang sudah diberi kapur dan disaring. Ini yang sudah diberi kapur dan disentrifuge ya. Kelihatannya yang diberi kapur dan di centrifuge dan disaring relatif hampir sama ya. Jauh lebih jernih dibandingkan yang tidak diberi kapur dan belum di centrifuge ataupun disaring ya. Nah, nira inilah yang nanti akan kita pakai ya untuk apa namanya di evaporasi, dipekatkan lebih lanjut ya, supaya konsentrasinya jadi lebih pekat ya, dan bisa untuk di kristalkan. Kira-kira itu adalah tahapan proses penjernihan nira ya, penjernihan nira. Kita butuh bahan koagulan ya, untuk mempercepat terbentuknya vlog dari bahan tersuspensi ya, sehingga mudah dipisahkan pada saat di centrifuge ataupun di saring. Nah, ini adalah barangkali bisa terlihat, bisa di zoom ya. Ini adalah bagian yang mengendap ya, bagian yang mengendap. Pasti ini ada komponen kapurnya, karena kapurnya ini yang kita tambahkan, dan juga komponen bahan tersuspensi yang lain ya, yang ada di dalam nira. Ini bisa kita pisahkan. Nah, di pabrik gula ya, di industri gula, bahan padatan ini kita kenal dengan filter cake, atau bahasa
bahasa di pabrik di Jawa barangkali dikenal dengan blotong. Nah, blotong ini bisa dimanfaatkan atau dikembalikan lagi ke kebun, ya, ke kebun tebu, ya, sebagai pupuk. Kita akan lanjutkan, ya, setelah tahap evaporasi, tahap clarifier, ya, dan filtrasi. Kita lanjutkan ke tahap evaporasi. Untuk tahap evaporasi barangkali kita perlu nira yang lebih banyak, ya. Nanti kita coba gabungkan, ya, nira yang sudah dicernihkan ini kita gabungkan, kemudian kita evaporasi. Barangkali untuk tahap ini cukup sampai di sini, ya. Jadi tahap penjernihan nira, ya, dan pemisahan datanya cukup. Nanti kita lanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu pemekatan nira, ya. Pemekatan nira ini sangat-sangat penting untuk proses kristalisasi, ya. Tanpa pemekatan, kristalisasi tidak akan bisa terjadi. Demikian, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.